Kapsul merupakan salah satu bentuk sediaan obat oral yang berasal dari kata Latin capsula yang berarti kotak kecil. Dalam bidang farmasi, kapsul didefinisikan sebagai sediaan unit dosis padat yang digunakan secara oral, di mana zat aktif dan bahan tambahan dibungkus di dalam cangkang atau selubung yang terbuat dari bahan tertentu seperti gelatin atau polimer lainnya. Cangkang kapsul berfungsi melindungi zat aktif, memudahkan pemberian obat, serta meningkatkan kenyamanan pasien dalam mengonsumsi obat karena dapat menutupi rasa dan bau yang tidak menyenangkan. Secara umum, kapsul memiliki beberapa karakteristik utama. Cangkangnya biasanya terbuat dari gelatin, namun dapat juga menggunakan bahan alternatif seperti HPMC, metilselulosa, PVA, atau pati. Keberadaan cangkang kapsul membuat obat lebih mudah ditelan, memiliki tampilan yang lebih menarik, dan tidak memerlukan proses pelapisan tambahan seperti pada tablet. Berdasarkan bentuk cangkangnya, kapsul dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu kapsul cangkang keras dan kapsul cangkang lunak. Kapsul keras terdiri dari dua bagian silinder yang terpisah, yaitu badan dan tutup. Sedangkan kapsul lunak terbentuk satu kesatuan yang lebih elastis karena mengandung plasticizer. Gelatin yang digunakan pada kapsul memiliki sifat mudah larut dalam cairan lambung, sehingga kapsul dapat cepat hancur dan melepaskan zat aktif setelah masuk ke dalam tubuh. Cangkang kapsul pada umumnya tersusun dari beberapa komponen utama yang berfungsi menentukan sifat fisik, elastisitas, dan stabilitas kapsul selama penyimpanan. Komponen utama yang paling penting adalah gelatin, yaitu protein yang diperoleh dari hidrolisis kolagen yang berasal dari kulit, tulang, dan jaringan ikat hewan. Gelatin dipilih karena memiliki kemampuan membentuk film yang baik, serta mudah larut dalam cairan lambung sehingga mempermudah proses pelepasan obat di dalam tubuh. Gelatin dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe A yang diperoleh melalui hidrolisis asam dan tipe B yang diperoleh melalui hidrolisis alkali. Selain gelatin, beberapa bahan polimer seperti HPMC atau pati dapat digunakan sebagai alternatif cangkang kapsul, terutama untuk produk non-hewani. Komponen berikutnya adalah plasticizer yang berfungsi mengurangi kekakuan gelatin dan meningkatkan fleksibilitas cangkang kapsul. Plasticizer yang sering digunakan antara lain gliserol, sorbitol, dan alkohol polihidrat lainnya. Pada kapsul keras, penggunaan plasticizer biasanya sangat sedikit atau bahkan tidak digunakan agar cangkang tetap kaku dan mempertahankan bentuknya. Sebaliknya, kapsul lunak membutuhkan konsentrasi plasticizer yang lebih tinggi untuk menghasilkan cangkang yang elastis dan fleksibel. Air juga merupakan komponen penting dalam cangkang kapsul karena berfungsi sebagai plasticizer alami yang membantu menjaga integritas struktur gelatin. Kadar air pada kapsul keras umumnya berkisar antara 13 hingga 16%, sedangkan kapsul lunak memiliki kadar air yang lebih tinggi, yaitu sekitar 20-30%. Apabila kadar air kapsul terlalu rendah, maka kapsul dapat menjadi rapuh, sedangkan kadar air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kapsul menjadi terlalu lunak dan mudah berubah bentuk. Selain itu, pengawet juga dapat ditambahkan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme selama proses produksi. Contoh pengawet yang sering digunakan adalah metilparaben dan propilparaben. Namun dalam praktik industri modern, penggunaan pengawet pada kapsul keras mulai dikurangi karena kadar air yang rendah sudah cukup untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Beberapa komponen tambahan lain seperti pewarna, agen pemburam misalnya titanium dioksida, dan wetting agent juga sering ditambahkan untuk meningkatkan penampilan kapsul serta melindungi bahan obat yang sensitif terhadap cahaya. Formulasi pengisian kapsul berbeda tergantung pada jenis kapsul yang digunakan. Pada kapsul lunak, bahan pengisi umumnya berupa cairan atau semi padat karena struktur cangkangnya yang elastis memungkinkan pengisian bahan dengan viskositas tinggi. Salah satu metode pengisian yang paling umum adalah liquid filling, yaitu sistem pengisian di mana zat aktif dilarutkan dalam pelarut non-air seperti minyak kedelai, minyak zaitun, MCT, polyethylene glycol atau propylene glycol. Sistem ini sangat cocok untuk obat yang bersifat lipofilik karena dapat meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas obat di dalam tubuh.
Selain dalam bentuk larutan, kapsul lunak juga dapat diisi dengan sistem suspensi. Pada sistem ini, partikel obat padat didispersikan dalam media cair seperti minyak atau polietilen glikol. Agar suspensi tetap stabil, biasanya ditambahkan bahan tambahan seperti surfaktan sebagai agen pembasah, bahan pengikat viskositas seperti beeswax atau minyak terhidrogenasi, serta agen penstabil untuk mencegah pengendapan partikel. Sistem suspensi digunakan apabila zat aktif tidak dapat larut dalam pelarut tetapi masih dapat didispersikan secara stabil. Metode pengisian lainnya adalah semi-solid filling, yaitu pengisian kapsul dengan bahan semi padat yang dicairkan terlebih dahulu selama proses enkapsulasi dan kemudian mengeras kembali setelah kapsul terbentuk. Bahan yang sering digunakan antara lain polietilen glikol dengan berat molekul tinggi, minyak terhidrogenasi, atau lilin. Sistem ini sering digunakan untuk meningkatkan stabilitas obat atau untuk mengatur pelepasan obat secara lebih terkendali. Berbeda dengan kapsul lunak, kapsul keras biasanya diisi dengan bahan kering seperti serbuk granul, pelet, atau tablet mini. Pengisian dalam bentuk serbuk sering digunakan untuk bahan aktif yang memiliki dosis besar namun sulit dikempa menjadi tablet karena kompresibilitasnya yang rendah. Granul digunakan apabila serbuk memiliki sifat alir yang buruk sehingga perlu diperbaiki agar proses pengisian kapsul menjadi lebih seragam. Pelet digunakan dalam sistem penghantaran obat dengan pelepasan termodifikasi karena mudah dilapisi polimer untuk mengatur laju pelepasan obat. Sementara itu, tablet mini digunakan ketika terdapat beberapa zat aktif yang tidak kompatibel jika dicampur secara langsung atau ketika diperlukan kombinasi profil pelepasan obat dalam satu kapsul. Proses pengisian biasanya dimulai dengan pemisahan badan dan tutup kapsul, kemudian serbuk obat dimasukkan ke dalam badan kapsul, dipadatkan sesuai kebutuhan, dan akhirnya kapsul ditutup kembali. Mesin ini umumnya digunakan pada skala laboratorium atau produksi kecil karena biaya alat lebih murah dan pengoperasiannya relatif sederhana. Sebaliknya, mesin pengisi kapsul otomatis digunakan dalam industri farmasi skala besar karena mampu menghasilkan kapsul dalam jumlah sangat banyak dengan waktu yang lebih singkat. Mesin ini bekerja dengan sistem mekanik dan komputer sehingga hampir seluruh proses berlangsung secara otomatis, mulai dari orientasi kapsul kosong, pemisahan badan dan tutup kapsul, pengisian bahan obat menggunakan sistem seperti tapping ping atau dosator, hingga penutupan dan pengeluaran kapsul dari mesin. Pada kapsul lunak, teknologi yang paling umum digunakan adalah rotary dye process. Pada metode ini, pembentukan cangkang kapsul dan pengisian bahan obat dilakukan secara bersamaan. Proses dimulai dengan pembuatan massa gelatin yang dicampur dengan plasticizer, air, dan bahan tambahan lainnya. Larutan gelatin kemudian dibentuk menjadi dua pita tipis yang disebut gelatin ribbon. Kedua pita gelatin tersebut digabungkan dengan bahan pengisi menggunakan mesin rotary dye sehingga terbentuk kapsul lunak yang langsung tersegel. Setelah itu kapsul dikeringkan menggunakan tumble dryer dan dry dryer hingga kadar airnya stabil. Stabilitas kapsul selama penyimpanan dapat dipengaruhi oleh interaksi antara bahan pengisi dengan cangkang gelatin. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah migrasi air, yaitu perpindahan kelembapan antara isi kapsul dan cangkang akibat perbedaan kadar air. Migrasi air dapat menyebabkan perubahan struktur fisik kapsul, sehingga kapsul menjadi lebih lunak, lengket, atau bahkan berubah bentuk. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas fisik kapsul dan menyulitkan proses penyimpanan maupun distribusi. Selain itu, kapsul juga dapat mengalami pelunakan cangkang akibat peningkatan kadar air atau kondisi kelembapan lingkungan yang tinggi. Sebaliknya, pada kondisi tertentu dapat terjadi pengerasan atau cross-linking gelatin, yaitu pembentukan ikatan silang pada protein gelatin akibat reaksi dengan senyawa tertentu seperti aldehid, oksidasi, atau pengaruh suhu dan kelembapan yang tidak sesuai. Cross-linking menyebabkan cangkang kapsul menjadi lebih keras dan sulit larut sehingga dapat memperlambat proses disintegrasi dan pelepasan obat di dalam tubuh. Evaluasi mutu kapsul merupakan serangkaian pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa sediaan kapsul memenuhi standar kualitas, aman digunakan, serta mampu melepaskan zat aktif dengan baik di dalam tubuh. Salah satu pengujian yang dilakukan adalah uji keseragaman bobot, yaitu pengujian untuk memastikan bahwa kapsul dalam satu batch memiliki berat yang relatif sama. Pengujian ini biasanya dilakukan dengan menimbang sekitar 20 kapsul secara individual dan membandingkan berat masing-masing kapsul dengan berat rata-rata yang diperoleh. Selain itu, dilakukan pula uji keseragaman kandungan untuk memastikan bahwa setiap kapsul mengandung jumlah zat aktif sesuai dengan kadar yang tertera pada label. Pengujian ini sangat penting terutama untuk obat dengan dosis kecil atau potensi tinggi. Metode ini
Metode analisis yang sering digunakan antara lain HPLC atau spektrofotometri. Pengujian lain yang penting adalah uji disolusi, yaitu bertujuan untuk mengetahui kecepatan dan jumlah zat aktif yang larut dari kapsul dalam media cair yang menyerupai kondisi saluran pencernaan. Kapsul ditempatkan dalam alat disolusi dengan media pada suhu sekitar 37 derajat Celcius dan diaduk dengan kecepatan tertentu. Kemudian sampel larutan dianalisis untuk menentukan jumlah obat yang terlarut. Selain uji disolusi, dilakukan juga uji waktu hancur untuk menentukan waktu yang dibutuhkan kapsul agar pecah dan hancur dalam media cair. Kapsul harus mampu hancur dalam waktu yang telah ditentukan agar zat aktif dapat larut dan diserap oleh tubuh. Beberapa evaluasi tambahan juga dilakukan untuk menjamin kualitas kapsul, seperti uji kebocoran untuk memastikan kapsul tidak mengalami kerusakan pada cangkangnya, uji kadar air untuk menentukan jumlah air dalam kapsul menggunakan metode Carl-Fisher, uji permeasi kelembapan untuk menilai kemampuan kemasan melindungi kapsul dari uap air, uji kontaminasi mikroba untuk memastikan tidak adanya mikroorganisme berbahaya, serta uji umur simpan untuk memastikan stabilitas kapsul selama penyimpanan dan menetapkan tanggal kadaluarsa produk. Kapsul merupakan sediaan obat oral yang terdiri dari bahan obat dan eksipien yang dibungkus dalam cangkang gelatin atau polimer lain. Berdasarkan strukturnya, kapsul dibedakan menjadi kapsul keras dan kapsul lunak yang memiliki perbedaan pada komposisi cangkang, jenis bahan pengisi, serta teknologi pembuatannya. Stabilitas kapsul dipengaruhi oleh interaksi antara bahan pengisi dan cangkang, sedangkan kualitas produk harus dipastikan melalui berbagai pengujian mutu seperti keseragaman bobot, keseragaman kandungan, disolusi, waktu hancur, serta evaluasi stabilitas lainnya.